Kami dari kelompok 3 akan menayangkan video tentang riset interaksi keruangan di wisata Delas Serang. Sebelumnya saya Agih Safri Ramadhani. Saya Animas Putrisana. Saya dari Sinta Dewi. Saya Nadia Mirati. Saya Rosa Firmansyah. Saya Sasa Windiani. Selamat menonton. Permisi Kak, mengganggu waktunya, kami siswa-siswi SMK Negeri 2 Purbalingga ingin meminta izin wawancara seputar objek wisata Delas Serang. Kak maaf, kalau boleh tahu namanya siapa? Saya Lorenza, dari bagian keuangan. Asal kakak dari daerah mana? Kalau kebetulan kita untuk karyawan itu rata-rata orang Serang semua. Jadi saya asli Serang. Sejak kapan kakak bekerja di sini? Kurang lebih 1 tahun. Kakak tahu sejak kapan wisata ini didirikan? Kalau didirikannya itu udah kurang lebih 10 tahun. Tapi untuk awalnya itu dulu cuma rest area biasa, terus kebun stroberi. Setiap tahun kita ada ini sih kayak apa ya, pengembangan wahana. Jadi setiap tahunnya kita pasti ada wahana. Kalau boleh tahu siapa pengelola wisata ini ya Kak? Kalau pengelolanya itu kita dari BUMDes. Nah itu ibaratnya kita itu di bawah naungan BUMDes kayak gitu. Kenapa wisata ini dinamakan wisata Delas? Delas itu dari lembah asri. Terus LAS-nya lembah asri. Sejauh ini bagaimana perkembangan wisata ini? Kalau perkembangannya sih alhamdulillah setiap tahun kita udah mulai meningkat terus. Karena memang untuk apa ya, setiap tahunnya kita punya inovasi baru buat biar naikin kunjungan gitu. Ada wahana apa saja yang ada di dalam wisata ini ya Kak? Kalau wahana itu yang punya kita sendiri ada, pertama ada sepeda air yang di sana, terus ATV, playground, kolam renang, terus dinoland, sama yang punya kita itu sih paling. Tapi kita juga ada kerjasama sama kayak penduduk itu punya wahana masing-masing. Kayak wahana yang di Delas Park itu semuanya milik warga, jadi mereka punya sistemnya sewa lapak ke kita. Mereka punya kayak biang lala, terus trampolin, segala macam permainan anak-anak. Di situ mereka sistemnya sewa ke kita, tapi bukan punya kita gitu. Wahananya bukan punya kita, wahananya punya penduduk. Apakah setiap wahana mempunyai fungsi edukasi atau pendidikan? Kalau yang edukasi kita lebih ke, kita juga ada paket edukasi ya. Yang pertama kita ada edukasi binatang purba, itu jelas kita di Dinoland. Terus yang kedua kita yang di pertaniannya kita ada di greenhouse atau juga di kebun stroberi alami. Kalau kebun stroberi alami itu kita yang di kebun-kebun biasa, yang di greenhouse-nya juga kita punya. Oh ya, tadi lupa, yang wahana satu kita ada greenhouse juga, itu greenhouse punya kita. Ada lagi. Bagaimana jumlah pengunjung pada saat pandemi kemarin? Kalau pandemi sempat menurun drastis ya. Cuman kita waktu itu kebetulan ada inovasi baru, adanya Dinoland. Terus setelah pandemi kita alhamdulillah naik lagi sih. Kalau boleh tahu berapa jumlah pengunjung dari hari biasa dan weekend ya Kak? Kalau pengunjung itu hari-hari biasa 300 sampai 500, kalau weekend 500 sampai 800-an. Rata-rata pengunjung berasal dari mana saja Kak? Kalau kebanyakan itu dari daerah Cilacap, Banjarnegara, Tegal, itu lebih banyak. Tapi kita juga udah sampai Jogja. Mereka Jogja udah banyak, udah pernah ke sini, Semarang, terus Blora, daerah luar kota udah banyak sih yang sini. Cuman yang sering itu daerah Cilacap, Banjarnegara, Tegal, Pemalang kayak gitu. Kebanyakan pengunjung usia berapa Kak? Kalau usia lebih banyaknya anak-anak sih, karena kita kebetulan untuk wahananya juga banyak buat anak-anak. Tapi hampir setara sama dewasanya. Sejak berdirinya wisata ini, bagaimana pengaruhnya terhadap sumber ekonomi lingkungan sekitar Kak? Ekonomi lingkungan ya, mereka kan pertama udah jelas kita karyawan
dari Serang semua, domisilinya Serang. Terus kalau yang sebelah ini kita ada food court, itu kebanyakan orang Serang, malah semuanya orang Serang. Terus yang kios di atas juga mereka pelaku usaha kebanyakan orang Serang sih, jadi orang-orang yang dari luar sedikit. Jadi ya mereka alhamdulillahnya bisa meningkat lah untuk ekonominya masyarakat Serang khususnya itu alhamdulillah terangkat sih dari pekerjaan yang ada di sini. Kira-kira pendatang yang ada di dalam wisata ini berasal dari mana saja? Apakah masyarakat asli Serang atau pendatang, Kak? Yang apa itu? Yang pedagang di dalam. Pedagangnya, kalau pedagang mayoritas Serang sih, tapi cuman memang ada yang dari luar Serang. Omset penjualan dari para pedagang di objek wisata ini berapa? Kalau omset kita kurang tahu sih omset pedagangnya ya. Maksudnya nggak begitu tahu, cuman mereka lebih ya ramai sih, karena kalau di sini kan lebih kebanyakan makanan, jual makanan. Kalau kan orang kan pasti kesini kan daerah dingin juga kan mereka makan banyak kayak gitu. Ya banyak sih yang gitu. Terima kasih ya Kak atas waktunya. Iya, sama-sama. Biasanya di sini kalau hari Minggu sih biasanya ada dua. Nah ini itu produknya ekoprim. Kalau ekoprim itu semacam kayak pabrik, cuman dia pakainya daun-daunan gitu. Nah kalau yang satu ini itu keripik daun stroberi, tapi kebetulan hari ini nggak buka. Jadi kalau ini dijual apa enggak Kak? Ini dijual, dia lumayan sih, lumayan mahal karena memang dia itu prosesnya alami. Yang gazebo ini juga fasilitas umum, mereka nggak cuma buat ini sih fasilitas pengunjung aja, jadi nggak berbayar. Kalau yang di wahana lah, setiap wahananya ada paketnya masing-masing, jadi 10.000 dia bayar di dalam, di depan, terus masuk ke dalam. Kalau misalnya memang mau explore aja nggak masuk ke wahana, mereka nggak bayar, cuma cukup 10.000 aja sama parkir. Nah tapi kalau misalnya buat yang kayak di wahana kayak kolam renang, terus Jinolan itu mereka bayar lagi itu sesuai. Jadi kita itu tiketnya per wahana beda-beda, dari 5.000 sampai 20.000. Kalau yang pingsan atas sana itu masih lahannya warga sih sebenarnya. Kita juga ada meeting room di dekat kafe di sana, tapi itu berbayar, jadi bukan fasilitas umum. Kalau misalnya kayak ada meeting, terus kayak ada wedding segala macam itu di sana, untuk seharinya itu sekitar 2 juta untuk 9 jam. Kalau fasilitas hotelnya masuk, kita nggak ada hotel Mbak. Kalau untuk yang cottage-nya, kita adanya cottage, 3 cottage itu maksimal 4 orang, 2 dewasa 2 anak. Untuk harganya 850.000, itu kita sudah termasuk include swimming pool, breakfast, terus juga di sana nanti kita ada camping ground di bawahnya cottage. Mau camping itu bawa peralatan sendiri, bayarnya cuma 25.000, jadi kayak biaya registrasinya aja 25.000. Kalau untuk fasilitas yang lain kayak villa terus homestay, kita ada bukan punya kita, tapi di lingkungan sekitar ada, cuman keluar dari kelas. Kalau untuk cottage-nya itu punya kita, 3 unit. Akomodasi kayak jeep wisata sebenarnya ada, itu pelaku usahanya warga Serang rata-rata. Terus kayak odong-odong yang sebelah sana itu juga punya warga. Sistemnya sewa lapak biasa. Kalau biasa tutupnya itu jam berapa ya Pak? Kita buka jam 8, tutupnya jam 4. Cuman kalau weekend kita tutupnya jam 5. Kalau misalnya ada kayak kemarin kan kita ada acara Jinok yang XPRI, itu kita udah buka gate setengah 8.
tetap informasinya membantu teman-teman. Kalau mau ekspor ke sana mau tag video nggak apa-apa sih, cuma kalau uangnya berbayar. Paling ini rutenya dari sini turun ke sana, terus nanti dibuatnya di Jinolan, nanti lewat episode ke tembusnya sih yang mau dipakai. Itu. Terima kasih ya Kak.